Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Injil Markus 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 dan ayat 15, lalu ayat 21 sampai 23. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau selalu memberkati kami, dan pada saat ini ketika kami ingin mendengar firman-Mu, kami masih dalam keadaan sehat. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami ingin firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di dalam jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Markus 7 ayat 1 sampai 8, lalu ayat 14 dan 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Beginilah bunyinya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin. Adapun yang menjadi tema firman ini bagi kita saudara-saudari, yaitu mengutamakan firman Tuhan di setiap waktu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus, mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, dan oleh karena itu mereka menganggap bahwa murid-murid Yesus tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang mereka. Dan hal inilah yang mereka pertanyakan kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik dalam mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bibir perbuatannya terlihat mengikuti firman Tuhan, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Ajaran dan perbuatan yang mereka lakukan
di dalam kehidupan mereka sehari-hari sesungguhnya muncul bukan karena hati mereka yang benar-benar tunduk kepada perintah Tuhan, melainkan karena hati mereka yang masih sungguh-sungguh tunduk terhadap adat istiadat yang mereka pegang. Karena itu Yesus sendiri berkata dengan jelas bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, terlebih-lebih apabila yang masuk itu hanyalah berupa makanan, hal itu tidak dapat menajiskan seseorang tersebut. Namun yang dapat menajiskan seseorang itu adalah perbuatan ataupun perkataannya yang keluar dari hatinya. Dalam hal ini saudara-saudari, perbuatan atau perkataan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apabila perkataan maupun perbuatan itu keluar dari hati yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak sebenarnya sedang menuruti firman Tuhan, maka pada saat itulah perbuatan maupun perkataannya akan menajiskannya. Namun apabila perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan kehendak Allah dan perkataan serta perbuatan itu juga keluar dengan maksud untuk menuruti perintah Allah, tentu hal itu akan membuat seseorang itu jauh daripada kenajisan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita dapat melihat bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut lebih mengutamakan adat istiadat di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Mereka tidak mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Perbuatan yang mereka lakukan, perkataan yang mereka ajarkan atau yang mereka ucapkan didengar oleh orang lain bukan karena hati mereka yang tunduk kepada firman Tuhan. Dan hal itu terjadi bukan karena mereka sedang melaksanakan perintah Tuhan, melainkan karena mereka tunduk kepada adat istiadat dan mereka melakukan itu semata-mata karena kepatuhan mereka kepada adat istiadat tersebut. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sempat menjelaskan tentang hal yang dapat menajiskan seseorang terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maksud Yesus adalah bukan supaya mereka tidak beradat, atau bukan maksud Yesus supaya menentang adat. Tidak, tetapi maksud Yesus adalah supaya tetap mengutamakan firman Tuhan di setiap waktu, termasuk di saat-saat mereka, di saat-saat kita melaksanakan adat istiadat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhanlah yang lebih kita utamakan mewarnai kehidupan kita ini. Dan melalui firman Tuhan, mari kita perhatikan adat istiadat yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Apakah adat istiadat itu benar-benar menuntun kita kepada kebaikan, kebenaran, atau justru kepada kebobrokan akal pikiran? Saudara-saudari, mari kita perhatikan. Jangan-jangan adat istiadat yang ada di dalam kehidupan kita ini justru membawa kita kepada kebodohan-kebodohan belaka. Mari kita lihat bagaimana logika adat istiadat orang-orang Yahudi ini, saudara-saudari. Makan dengan tangan yang tidak dibasuh saja pun bisa membuat seseorang itu menjadi najis. Najis dalam arti ya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ini kan hal yang lucu.
yang tidak masuk akal. Dan sesungguhnya hal ini tentu tidak beralasan dengan benar. Namun inilah yang mereka ikuti. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, karena itu utamakanlah firman Tuhan di setiap waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar dengan firman Tuhan kita akan tertuntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dengan mengutamakan firman Tuhan, kita akan dapat memeriksa adat istiadat atau kebiasaan hidup kita sehari-hari. Apakah adat itu, apakah kebiasaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah adat itu, apakah kebiasaan itu akan membuat kita lebih bijak atau membuat kita menjadi seperti orang bodoh? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam kitab Ulangan 4 ayat 6. Mari kita perhatikan. Musa mengingatkan bangsa Israel supaya ketika mereka menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka duduki, agar mereka tetap mengikuti firman Tuhan. Pada ayat 6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia. Artinya bangsa Israel mesti melakukan firman Tuhan dengan setia. Ketika mereka melakukan firman itu dengan setia, hal itu akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini sudah jelas bahwa ketika kita mengutamakan firman Tuhan di setiap waktu, firman Tuhan akan menjadi kebijaksanaan, akan menjadi akal budi. Atau dalam artian firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebijaksanaan, dan tentu dengan firman Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang tetap berakal budi yang baik. Saudara-saudari, berbeda ketika kita melihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuruti secara sungguh-sungguh, menuruti secara penuh adat istiadat mereka. Mereka justru tidak sadar akan kebodohan yang sedang mereka lakukan. Karena itu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, utamakanlah firman Tuhan di setiap waktu. Utamakanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakanlah, lakukanlah firman Tuhan sembari kita mengikuti adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena firman-Mu sudah berkumandang bagi kami, yang mengajak kami untuk tetap mengutamakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab firman-Mu itu akan menuntun kami kepada kebijaksanaan dan akal budi yang baik untuk kami terapkan, untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman ini tidak berlalu dari kehidupan kami, melainkan akan kami terapkan, sehingga kehidupan kami kelak akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari. Biarlah kebenaran firman Tuhan tetap mewarnai kehidupan kita.